Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dan mengutus insan yang mulia sebagai pembawa kabar gembira bagi orang yang bertakwa, beserta peringatan bagi mereka yang ingkar padanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin bangsa Arab dan Ajam, suri tauladan yang membawa risalah Islam untuk diterapkan sebagai panduan bagi anak Adam. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguhnya Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Dari biji tersebut, setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang ia kehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan berkali-kali lipat dari apa yang telah ia infakkan tersebut. Jikalau hanya sebiji saja dapat dikali lipatkan, digandakan oleh Allah menjadi 700 biji, menjadi 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji, maka dijumlah menjadi 700 biji. Maka tidak heran jika para sahabat dahulu berlomba-lomba dalam menginfakkan harta, benda, bahkan nyawa mereka dalam berjihad di jalan Allah, karena mereka tahu apa yang mereka infakkan di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya kelak di akhirat. Sebagai contoh, ketika perang Tabuk, kaum muslimin akan melakukan perang melawan orang-orang Romawi yang telah diketahui jarak perjalanan menuju medan perang tersebut kurang lebih adalah 1 bulan. Dan perang ini termasuk perang yang besar yang diikuti oleh kaum muslimin dan Rasulullah, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kepada kaum muslimin untuk menginfakkan harta benda mereka. Dan termasuk dari yang menginfakkan harta benda yang paling banyak adalah sahabat Umar bin Khattab. Ia menginfakkan setengah dari harta yang ia miliki, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Umar, engkau telah menginfakkan setengah dari harta yang engkau miliki, lalu apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu di rumah?" Umar radhiyallahu an menjawab, "Ya wahai Rasulullah, yang aku tinggalkan untuk keluargaku di rumah adalah setengah harta yang aku miliki." Tidak hanya itu, sahabat Abu Bakar juga tidak ingin kalah dalam berlomba-lomba menginfakkan hartanya di perang ini. Beliau bahkan menginfakkan seluruh harta bendanya yang ia miliki, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar, engkau telah menginfakkan seluruh harta bendamu dalam perang ini, lalu apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu di rumah?" Ia Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku tinggalkan untuk keluargaku di rumah adalah Allah dan Rasulnya." Masya Allah, begitu hebatnya para sahabat zaman dahulu dalam menginfakkan harta benda mereka. Lain lagi dengan orang zaman sekarang, jikalau para sahabat dahulu berlomba-lomba dalam menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah, bahkan nyawanya, orang-orang zaman sekarang mereka malah berlomba-lomba dalam menimbun harta mereka. Padahal harta seseorang yang sesungguhnya adalah
harta yang ia infakkan di jalan Allah dan menjadi amal kebaikan, bukan harta yang ia simpan di bank, apalagi yang ia gunakan untuk bermaksiat. Mereka tidak peduli walau bagaimanapun caranya, walaupun harus korupsi, walaupun harus mencuri, walaupun harus mengambil uang rakyat. Semoga kita dapat meneladani, mengikuti para sahabat dalam berlomba-lomba menimbun harta mereka di akhirat, yaitu menimbun harta mereka dalam kebaikan di akhirat nanti. Dan semoga kita dihindarkan dari sifat kikir dan tamak harta dunia. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.